awas ada ranting, awas ada tebing, jangan sampai mengeluarkan anggota badan gitu, apalagi anggota keluarga gitu. Ke Kalau ada ganti kakak. wirang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi bersama kita. Di Ngabandung, acara silaturahmi ngajak ke teman-teman komunitas, teman-teman terdekat lah ya. Kebetulan kita lagi ada di Cikole, Lembang. Tepatnya di LOA. Nanti ada di deskripsi. Tengah-tengah kita ada Om Dadi. Sebagai loba lah sebagai ya Antusias, penggiat ya. Di salah satu komunitas Land Rover di Bandung. Om, penasaran teh hadiah teh yang menggiring kita ke sini teh tentang si LOA. Apa sih LOA itu, berdirinya kapan, terus kegiatannya teh apa gitu? Kafe atau apa gitu? Sebenarnya LOA ini, kalau ini di sini kafe, LOA Kitchen and Garden Coffee sebetulnya. Tapi LOA itu sebenarnya singkatan dari Landis Outdoor Activity sebetulnya. Landis Outdoor Activity-nya itu bergelut dalam bidang operator fun off-road di kawasan Bandung Utara sebetulnya. Kita mah lebih ke operator fun off-road aja yang bergelut dalam satu merek mobil, yaitu Land Rover. LOA sendiri ini, LOA Kitchen sendiri ini sebetulnya ini dibangun sekitar bulan Ramadan tahun kemarin lah. Kita launching setelah Lebaran. Gawe PPKM, jadi kepikiran kantor Landis Outdoor Activity teh dijieun KPW daripada balalocor terjelas. Akhirnya dimanfaatkan, tapi alhamdulillah ya banyak cara qadarullah berdirilah si LOA Kitchen ya. LOA Kitchen mah launching setelah Lebaran tahun kemarin gitu. Jadi PPKM membuahkan satu inspirasi. Kantor Landis Outdoor Activity dibikin tempat ngariung lah pada intinya nama. Akhirnya kepikiran setelah berdirinya LOA Kitchen ini, parkiran depan jadi tempat meeting point tamu-tamu retail. Akhirnya tamu-tamu retail, tamu-tamu yang semobil, 2 mobil, tamu keluarga. Akhirnya meeting point-nya di LOA Kitchen. Akhirnya jadi datang satu keluarga berangkat. Kita startnya biasanya di Cikole di pintu 2. Sekarang kita udah fokus meeting point-nya di sini untuk tamu-tamu retail lah di bawah 10 mobil. Di bawah 10. Hitungan retail di bawah 10 mobil kayak family gathering mungkin ya. Tapi lebih main keluarga lah ya. Ngasuh lah retail. Ngasuh deh. Emang pernah lihat sih waktu itu anak-anak upload teh malam-malamnya. Malamnya. Pernah tamu dari BRI Majalaya itu kita jalan setelah Isya ya jam segini lah, jam 8-an. Mereka pengen off-road malam. Masuk jalur teh baru jam segini teh baru masuk jalur. Baru masuk jalur. Finish di sini 1:30, mereka pengen makan malam. Bukan makan malam atau makan tengah malam. Dari BRI Majalaya kalau nggak salah. Tuh guys, jadi off-road teh teu kudu siang hungkul. Bener. Malam oge di ladangan. Jadi secara tidak langsung teh si kafe ini kondisional nggak, misalnya tutup jam sekian, tapi kalau misalnya tengah malam masih ada tamu atau misalnya masih ada yang butuh buat makan, buka aja. Dibuka aja. Ya. Karena mah ya mah layanan custom. Wah, layanan custom. Layanan custom. Terus malam hayu kita berangkat juga kalau meeting point jam 3 juga ada di sini. Kita start dari jam 3 subuh dari sini. Kita mau ke Upasil. Kita ngejar mau sunrise berarti. Sunrise di Upasil. Kita juga meeting point juga jam 3 subuh juga di sini. Dan juga terima
kalau mau makan di Leuweung ya Om ya. Terima boleh. Nggak di sini aja. Outdoor bisa. catering berarti. Outdoor Iya. catering outdoor boleh, catering. cafe break catering juga boleh. Berarti event organizer oke si LOAT bisa. Nah, Ladies Outdoor Activity sebenarnya kita tidak terlalu fokus di organisernya. Sebenarnya kalau ada yang minta, ayo gitu kan sebetulnya. Tapi kita juga legal hukum juga. Tapi kita tidak punya website, kita tidak punya IG. Kita sebenarnya ketinggalan kalau secara media sosial. Tapi saya sebenarnya komitmen sama teman-teman IO yang lain, teman-teman travel, teman-teman provider. Karena teman-teman di Jakarta juga pernah bilang seperti ini ke saya. Lu nggak usah bikin website, lu nggak usah jualan di media sosial, biar gua aja yang jualan. Nah. Gua mah ngesub aja ke lu nanti. Kalau seperti itu, ya saya dengan senang hati lah. Nggak usah bayar marketing, tapi mereka jualin. Mulut ke mulut. Tugas kita sebenarnya agak santai sebetulnya, dari mulut ke mulut, dari IO ke IO, dari travel ke travel, dari provider ke provider. Mereka jualan. Saya juga akhirnya prinsipnya siapapun IO-nya, siapapun providernya, siapapun travelnya, yang penting ngobrolnya ke Lendis gitu. Gitu. Jadi yang misalnya udah tahu Lendis, direct langsung ke sini pun nggak apa-apa, bisa. Nggak apa-apa, bisa. Saya custom sih sebenarnya, Kubi lebih tahu lah. Kalau Om ini ada yang minta nih paket outbound 1 hari, ya kita mah ngasih penawaran. Iya. Tapi lebih fokusnya di operator sih sebenarnya. Tapi kalau mau nge-organize acara semua juga kita bisa sebetulnya. Ada beberapa nanti kita tampilin ya cuplikan-cuplikan kegiatan si Randy sendiri. Tentunya menurut saya pribadi lain dari yang lain karena dari standarisasi keamanan, standarisasi mobil juga lebih terjamin tentunya. Hai. Sampai Indonesia. Sampai Indonesia. Apa yang didengar? Rasakan Sampai Indonesia. Gimana guys? Sampai Indonesia. Saya nggak ada cara di kalau dipaci. Inakan. Benar-benar. Nah, Land Rover kan maksudnya secara mobil Land Rover itu kan beda dari mobil-mobil Jepang lainnya, kayak mobil Jepang sama mobil-mobil Eropa. Buat si drivernya itu diedukasi dulu nggak soal mobilnya, penanganannya. Kan nggak semua orang lumrah biasa dengan si Land Rover. Itu wajib diedukasi, apalagi orang yang tidak terbiasa dengan Land Rover. Tapi kalau memang orangnya basicnya hobi Land Rover, orang itu akan lebih paham dengan si Land Rovernya itu. Karena Land Rover yang kita biasa sebut Ojegger, biasa sebut Ojegger, tapi mereka itu sebenarnya lebih paham karena mereka sudah hobi dengan Land Rover. Tapi sekarang banyak orang-orang baru yang ikut nyetir. Nah, mereka diedukasi dulu ini teh apa, cara pakainya gimana, karena si Land Rover satu dengan Land Rover lain karakternya beda. Iya benar, karakternya kita beda. kalau pakai Avanza, 10 Avanza kita coba satu-satu itu pasti rasanya sama. Tapi kalau Land Rover itu 5 Land Rover kita coba karakternya pasti beda-beda. Betul. Oh iya mah ngocok 2 kali. Benar ya. Oh iya mah ngocok kupling 2 kali teh. Aya nu remna Senin Kemis. Aya macam-macam, aya nu setirna teuas. Berarti Gitu. basicnya Aya nu setirna si hafal. Ojegger teh mungkin dari antusias, memang suka mobil Land Rover, tapi mungkin belum punya mobilnya, atau misalnya punya mobilnya pengen coba buat ojek, kan itu melatih apa ya, kebiasaan berarti. Tapi banyak juga yang punya Land Rover nggak pernah masuk ke track juga ada. Ada aja kayaknya. Ada orang-orang yang memang dia fanatik dengan Land Rover, hayang kasep Land Rover, hayang dipelong unggul, hayang di garasi unggul aya. Dibubule tadi. Iya, dimulai. Tapi dah memang Land Rover sekarang teh mahal. Mahal. Land Rover mahal dan tidak logis harganya juga. Tapi ya itu mah pasar ya. Bener, pasar si Land Rover sendiri. Tapi sekarang mah banyak orang yang nggak hobi Land Rover tapi udah jadi supir ojek gitu kan, banyak. Karena ya mau tidak mau lah dengan perkembangan zaman itu ya jadi industri. Kalau udah jadi industri kita juga nggak bisa apa-apa. Mau tidak mau ya jalani aja. Jadi nyambung ini guys videonya sama video-video yang sebelumnya kita bahas Ojegger, tapi kan belum lengkap nih. Di sini sumbernya nih. Basic yang mungkin dari suka outdoor, resep
kaleweng, kayak campingan gitu. Jadi mungkin terhubung lah itu. Heterogen lah. Heterogen, bener heterogen. Masyarakat di Land Rover itu sebenarnya kalau saya lihat itu semua klub, semua organisasi, mau itu dari otomotif, mau itu dari penggiat alam terbuka, itu ada di Land Rover Club Bandung. Sebenarnya Land Rover Club Bandung itu orang-orang Trabas ada di Land Rover Club Bandung, orang-orang Brotherhood juga ada, orang-orang SOG ada, orang-orang Vespa Anti Quick Club, PAC ada. bener. Mau apa siapa, tanya penggiat alam terbuka, tanya orang-orang yang punya organisasi pencinta alam di Bandung, Iya. tiap kampus, mulai dari anak Rimbawan sampai Wanadri sampai Iya, betul. PA SMA, ada itu di Land Rover sebenarnya. Iya, iya. Penggiat-penggiat alam terbuka Penggiat. itu ada semua. Terconnectingnya. Terconnecting, rata-rata ada di LRCB itu, di Land Rover Club Bandung itu ada semua. Semua organisasi-organisasi di luar LRCB itu ada ngumpul sebenarnya. Sepisan sih. Kalau misalnya dari Lendi sendiri buat pemberdayaan jalur, misalnya kita kan karena sering nih masuk ke jalur, apakah itu ada kayak satu ngurus jalur sendiri ya, dirapihin lagi, karena kan pasti itu memakan apa ya, memakan alam, Mang Dat. Sebenarnya kita nggak bikin jalur baru. Nggak bikin jalur baru. Jalurnya makadam yang sudah ada di petanya Perhutani, dan kita sebetulnya masuk dari Sukawana keluar ke Cikole itu ada di makadam petanya Perhutani, Ya, ya. bahwa boleh diinjak jalan itu tapi tidak boleh bikin jalan baru sebetulnya. Adapun perbaikan jalur karena memang sudah terlalu rusak, sebenarnya kalau secara bisnis kita sudah bayar ke Perhutani, gitu kan. Tugasnya sebenarnya sama Secara orang-orang administrasi itu sebenarnya udah beres di situ. tapi sekarang juga kalau untuk perbaikan trek, kadang-kadang kita kerjasama sama teman-teman dari Land Rover. Iya. Terus sekarang juga ada dari pihak Sukawana, dari orang-orang LMDH juga LMDH-nya. suka benerin. Karena kan Trek jalur juga. semakin rusak itu jadi satu tantangan, malah ke mobilnya, ke si drivernya juga lumayan ya. Iya. Masih jadi hambatan. Oke, ada yang bilang challenge, saya nunjuk air mulai ripuh ya jalur Nah. gitu kan. Da, namun menurut orang banyak ojegernya karena ku seringnya orang lewat ka trek eta. Ari awal-awal mah mungkin bagi yang jarang-jarang masuk trek mah nya atoh we ripuhannya aya bagi orang-orang nu Waduh. rutinitas kadinya. Ngabengkel di leuweung teh ampun. Capek tah eta ngabengkel di leuweung, belum lagi kalau misalkan besoknya harus ada event lagi, harus Saya salut, prepare gitu. salut, bener, salut. Orang lain itu kalau mau masuk event off-road aja, prepare mobil gitu kan, Iya, bisa sehari aja, 2 hari, seminggu malah. bulanan Sebulan. nyiapin mobil, event nama nganti lu hari gitu kan. Tapi ojeger tiap Oh, hari gitu kan, edan. tiap hari nyiapin sampai subuh, pagi-paginya jalan lagi gitu kan, nyiapin sampai subuh, pagi-paginya jalan lagi. Soalnya memang beda feel-nya Mang Dat, kayak misalnya nyupir Land Rover sama Avanza sehariannya ada karena hampang, karena nyaman lah, nyaman. Ya. Kan model di Land Rover butuh keahlian Ya khusus. butuh skill lah. Butuh skill. Feel-na kudu beunang. Tapi nu karasa ke urang deh, nyesnya begitu orang pakai di jalan raya, sakumaha mobil bajret parenya kotornya, pede we, Pede. asa kasep we. Kasep. Bener, parelongkeun we, baturna melongkeun teh teuing. Ya anjing mobil naon teuing kitu, teuing anjing gagah gitu. Ah aing mah pede we heula. Jigana Tenggel oke nya. Tenggel lah. Melongkeun teh. Teh jangan beungeut tinjai ge pede. Jika ada salah satu nu membedakan nu resep masuk anu resep mobil nu osok ngojek jeung nu tara juga nu ieu mah rada lucir ya, harera Ya. kan gitu. Deui mah wah penyak-penyak saeutik. Tapi ayeuna mah sudah mulai banyak orang yang pakai mobil-mobil lucir. Ada beberapa trek ya Bil ya. Iya. Ada beberapa trek yang safari kebun teh. Iya. Paham. Gitu. Jadi banyak fungsi sebenarnya Land Rover. Kalau saya pribadi ya di Land Use Outdoor Activity ini saya tidak hanya melayani off-road. Mobil ada 2 mobil, memang saya siapin 1 mobil untuk wedding, untuk Ah, oke. prewed, Untuk prewed ya. ada yang kuning, terus ada 1 lagi yang kargo saya juga untuk camper van. Wah, jos. Nah, Jos pisan. Ini saya dibikin untuk camper van. ya dibikin kayaknya udah mulai rame nih camper van, jadi berbentuk kayak komunitas. Di Bandung juga ada tuh camper van, jadi udah mulai kayak mobil ngumpul sama keluarganya, gathering. Udah banyak sekarang Camper van banyak pisan. asik oge. Bener. Saya pernah jalan-jalan Mang Dat ke Bromo.
lihat di sana pakai hardtop nih rata-rata. Ya, Pakai hardtop. Wah, cakep. Sama tuh startnya jam 3 subuh. Dari pos ke bawah tuh memang pada ngejar sunrise. Kenapa harus hardtop? Nah, saya pengen nanya kenapa sama yang di Bandung ini, kenapa yang di sana harus hardtop, yang di sini harus Land Rover? Apakah ada perbedaan? Misalnya, oh di sini ternyata memang jalurnya lebih bagus pakai hardtop atau enggak Land Rover, atau yang di Bandung kenapa nggak ada hardtop atau harus Land Rover? Lebih peruntukannya gitu ya. Peruntukannya emang harus kayak gitu, atau misalnya mungkin ada pencetusnya sukanya itu gimana? Apa ya? Si Toyota lebih duluan sebenarnya main di Bromo. Oh. Tapi sekarang identik sebetulnya. Toyota itu di Bromo, Willys itu di Merapi, Ya, Jogja, Willys Merapi. Land Rover di Bandung sebetulnya. Punya karakter masing-masing. Punya karakter masing-masing. Toyota itu lebih duluan ya di Bromo itu udah lama dan Iya. jumlahnya ribuan, itu ada 2000-an lah. Asli. Terus tingkat perorganisirannya juga suka gitu. Land Rover di Bandung, Ojeger Sukawana 150 mobil. Pak Gujud ya, Pak Gujud di jalur lagi Pak Gujud. gitu. Karena memang trek kita yang berbeda. Tracknya berbeda. Beberapa kali bawa klien, beberapa kali bawa tamu keluarga juga yang mereka pernah off-road di Bromo, pernah off-road di Merapi pakai Willys. Pakai Willys. Dia pas masuk Sukawana, wow. Ini Gendingan. yang bener mah gitu. Oh, iya, di demi alokeun. Gitu. Iya, ini bener mah dengan senak gitu. Tapi berkembangnya zaman, terus Land Rover sebenarnya populasinya banyak. Di Jogja juga, kalau di Jogja jadi variatif sekarang sebenarnya. Willys-nya ada, Toyotanya ada, Land Rover-nya ada. Jadi nggak, Iya, dulu mah iya, pakemnya Merapi itu Willys, tapi sekarang mah enggak. Ada Land Rover juga, Ada Land Rover. ada Toyota juga. Sama di Bromo juga. Tapi memang nggak ke Bromo, tapi di daerah Malang. Anak-anak Malang udah mulai jalan juga pakai Land Rover. Gitu Iya, sebetulnya. Jadi, oh di Bandung enggak, di Jogja ada. Di Jogja juga ada. Di Malang juga ada Land Cuman Rover. mungkin stereotypingnya lebih ke di Bromo teh banyak Toyota. Toyota Kan? 2000 lebih lah katanya. Iya, emang jeung harerak harus gitu padahal. Terus Mungkin anak Jogja juga main ke sini, pernah teman dari Jogja. Dia penasaran, pengen lihat lah treknya ojeknya Bandung. Ripo. Ripuh ya mengarusak mobil orang Bambung cenah. Abi masa didinton gitu. Dia pikir, wow katanya, oh ini menjual, tapi memang mobil harus fit. Harus fit, ya benar kondisi Harus mobil, fit, kondisi mobil, driver. gitu. Sebetulnya ya Bandung mah sok hayang beda ti batur we. Apa tuh? Tapi di Bandung teh banyak sekarang gitu kan, di Bandung Utara mah khususnya Lembang, di Ciater gitu kan, terus di Bandung Selatan ada di trek juga, Di track juganya, benar. aya trek oge di Glamping Lakeside, Di Glamping Lakeside. di Pangalengan aya trek Dep-Dep gitu kan. Bandung Selatan ada 2 trek. Tapi memang lalu lintas wisatanya belum serame Di utara. Oh, Di Lembang Lembang. belum tahu, belum trafficnya tuh lebih banyak di utara. lebih banyak. Tapi kayaknya nanti bakal menggeser karena orang-orang yang pernah ke utara, misalnya pernah ke Lembang sekali, 2 kali, apa sampai 3 kali, dia pasti minta ada trek lain nggak di Bandung. Nah, kita harus juga siapin. Pasti kita akan geser ke selatan. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan selatan mungkin bakal padat. Benar sih, benar-benar. Karena orang itu kan penasaran kalau dengan wisata adventure itu karena challenge di sana. Iya, challenge. Ada yang lebih nggak? Atau ada yang baru nggak? Pasti nanyanya kayak gitu. Terus ini ya, pengen ada yang baru lagi, jalurnya yang nu ka mana deui nu beda teh gitu ya. Heeh. Jadi untuk destinasi wisata di Bandung teh ada berapa banyak, Om Den? Destinasi naon deh? Khusus off-road. Off-road mah di Bandung Utara itu ada di trek Ciater, di Kebun Teh ya, tapi masuknya Subang. Terus ada di Nyomot juga, kalau untuk Subang, Nyomot itu di daerah Serang Panjang. Tapi untuk di Bandung Utaranya sendiri ya di Lembang, khususnya Sukawana lah, kita masuk Sukawana keluar Cikole. Adapun juga kita naik sedikit dari Sukawana ke atas ke Upasil untuk sunrise. Untuk Bandung Selatan kita ada di trek Glamping Lakeside, kita di Ranca Bali, kita nyisir di pinggirnya situ Patenggang, keluar ke Pinisi Resto, Oh, Pinisi. Pinisi Resto, Yang di tengah kebun teh itu. ya yang Glamping Lakeside itu,
Adapun di Pangalengan itu ada trek Demdep, kita masuk dari Riung Gunung, masuk trek Demdep, keluar Warnasari, Warnasari. baru masuk ke situ Cileunca. Biasanya dikombain dengan rafting lah kalau di sana. Oh dia ya rafting. Nah, kalau buat temen-temen nih Mang Dad yang tertarik, misalnya ada yang nonton keluarganya pengen jigana resep gitu off-road kaditu tapi nggak punya konektivitas buat kesini atau mungkin pengen tahu secara harga rate-nya nih kalau misalnya buat sekali jalan atau misalnya ada paketan-paketan outboundnya itu kurang lebih berapa misalnya Mang? Bervariasi ya, pasti. Variatif itu mah kita nanti bisa japri lah ya, bisa japri by WA, kita nanti dikirim via PDF aja ya, betul mobilnya. Oh, via PDF-nya Via biar langsung PDF. ada semua di situ. Kan biasanya banyak macam sih klien itu, kadang-kadang kita maunya off-road makan siang di hutan sama paintball, kira-kira berapa nih budgetnya? Sama kan custom. Oh, custom ya. Nu metana hayang naon ya di ladangan gitu kan. Sama hayang Kondisionalnya. sama hayang off-road jeung pingpong di gunung siap we mejana. Bener siapkan mejana. Kadang tamu juga ada yang minta gini Yos, jemputnya pengen di hotel di pusat kota, tengah kota. Nah itu kan kayak gitu-gitu, itu nanti yang Yang bisa, jadi pembeda harga lah. Pembeda harga. Jadi pembeda harga kan kita tuh ada tiga paket Star Finish putaran Lembang, Star Kota Finish Lembang atau Star Lembang Finish Kota, Oh atau iya. Star Kota finish kota, Finish Kota gitu. Tuh, tapi sebenarnya beda tipis. kalau boleh minta mah lah ya, mending Star Finish Lembang. Star Finish Lembang. Ya resikonya terlalu besar lah ke kota teh. Satu macet, kedua mobil nggak disiksa, remna bisa teu HD. Kamu mau ngesburit, turun maghrib, ke kota trouble. Waduh, Hese nggak pernah teh teh. Iya, saya nggak pernah. Komo macetnya si driver teh geus milih jalur anu manehna nyaho masing-masing gitu. ya, betul. Pokoknya hayang geura nepi ka hotel gitu kan. Begitu anu Istirahat. trouble, urang trouble di dieu, mobil kudu diganti tah. Eta perlu mobil backup teh. Gitu. Nah, mun ninggang macet, daek teu daek eueuh jalan ditambul, makan macetna Ditambul. Ya yang anu disieunkeun teh eta, anu disieunkeun teh mun aya trouble, uih ka kota teh kitu tah. Uih ka kota teh mun aya trouble, cara covernya kudu hebat dan harus ada mobil backup. Yang baik, yang bener mah pakai bis ke Lembang, off-road, setelah capek si peserta teh tidur na bis teh. Turun ke hotel iya, teh. lebih benar. nyaman. Eta lebih nyaman. Ya, Lebih nyaman. nu bener mah gitu. Nu Jadi bener pas- mah gitu mobil dah hariwangnya kan mobil teh Iya. disiksanya. Terus disiksa di jalur. Masuk lumpur, masuk air. Rem ngegeblos lah, sieun kopling jebol lah, per potong paburisat, toren per potong gitu kan. Tapi Apanya rasa- bil keren rudetnya Wah, urusan eta teh. Si ojegernya juga atraktif gitu nerangkeun. Jadi sambil di jalur teh tah ieu teh Ya, jalur kita ieu ngasih siap-siap, edukasi. awas anggota badannya sampai keluar. Jadi Itu udah Ada bisa standarisasi. Bener. teman-teman sebetulnya banyak si ojeger itu rata-rata bisa ngobrol lah. iya. Si driver itu dan harus bisa kasih safety briefing. Ya, safety briefing. Selain memang sebelum naik, kalau saya standarnya ada safety briefing dulu ke peserta sambil grouping. Di situ juga nanti si driver juga dia bisa ngasih tahu gitunya, ngasih tahu ke peserta ya, ke penumpangnya, awas ada ranting, awas ada tebing, jangan sampai mengeluarkan anggota badan gitu, apalagi Betul. anggota keluarga gitu. Wes, keung. keluarkan ti kakak. Wirang. Bro, wah satu peserta, awas ya jangan mengeluarkan anggota badan, apalagi anggota keluarga. Wartot. Abi mah teu terang naon. Nah Om, pengalaman Kubil waktu ngojek, karena Kubil tak apa-apa teh nya tentang mobil Land Rover teh. Pertanyaannya teh pasti, Bang, Mobil tahun seberapa gitu? oh mobil tahun berapa nih, Nah, keluaran iya mana benar. nih, ini mesinnya masih orisinil berapa cc itu yuk. Kadang sok bingung oge, tak ayeuna mumpung aya kesempatan gitu. Kasih penjelasan lah sedikit-sedikit mah. Gitu, bahwa Land Rover teh Land Rover teh lahir prototipe nama center steer-nya tahun Oh, center stick. di tengah karena mobil pertanian sebetulnya. Terus launching di tahun 1948 teh seri 1 80 inci. Seri 1 teh sampai ke
57 lah nya. 57 rata-rata di kita itu sampai 57, 58 itu udah masa transisi ke seri 2. Seri 2 itu anggap aja kita dari 58 lah atau 59 lah ya. Masa transisi 59 sampai saya kurang paham juga sampai si lampu tengah teh sampai 63 atau sampai 65 gitu saya teh. Si juling itu yang julinya. Lampu juling teh. Nah. Dilanjut ke seri 2A. Semuanya masih seri 2-an, Seri tapi 2A. lampunya ke pinggir. Pinggir. Seri 2A teh. Kalau yang saya punya juga seri 2A 7 hiji gitu kan. Kalau nggak salah sampai 71 seri 2A teh. Lanjut baru di 73 rilis itu ada seri 3. Seri 3 itu sampai 84 yang saya tahu ya, sampai 84. Tapi yang seri 3 itu sampai 80 gearboxnya udah full sinkronis, gardanya udah Salisbury, tapi mesinnya masih 3 metal. Nah, mesin 5 metal start dari tahun 80-an. Kebanyakan orang punyanya militer sebenarnya. Itu sampai Spek militer teh ada di yang banyak dipakainya di seri 3 berarti. ya rata-rata di tahun 80 sebetulnya. 5 metal aja rata-rata. Tapi nggak tahu sebetulnya kata beberapa ahli peneliti Land Rover si spek militernya Indonesia teh sebetulnya nggak spek militer banget gitu. Speknya mah belinya memberi spek sipil, tapi di Indonesia mah di custom ya jadi spek militer. Cenama kita tahu. Gitu ya. Soalnya beberapa speknya kalau militer aisan gearboxnya bisa dicoplokan ke handap gitu. Iya. Tapi nah ieu militer di Indonesia mah eueuh buating baheula meurina spek sipil di custom militer meureun, tapi saya Bisa kurang jadi. paham lah, kurang paham itu. Tapi Iya. yang pasti mah rata-rata dari tahun 80 sampai 84 mah rata-rata mesinnya udah 5 metal sebetulnya. Dan disambung juga 84 disambung juga sama stage 1 ya P8. Terus disambung juga dari 84 sampai 89 itu ada 110 kita sebut atau 90 ya, Land Rover 110 sama Land Rover 90 itu mesinnya bensin tapi 2500 cc, kaki-kakinya udah independen, tapi yang pertama keluar kayak series kacanya masih geser, belakangnya maksudnya kotak nggak bulat-bulat kayak Defender. Ada juga keluar tahun 88-nya udah diesel tapi belum turbo. Kesininya udah baru udah tahun 90 gitu udah 200 dia udah Defender. Komputernya udah mulai ada masuk digitalisasi di dalam mobil nanti. Enggak juga Enggak sebenarnya juga. masih ke manual. Masih manual. Nah, saya pernah pakai mobil nu bararunya keluaran anyar. Bingung orang yos. Ya starterna di mana? Kuncina eueuh teu nyolok gitu kan. Ternyata aya tombolnya. Sensor gitu. Pencet hurung si mobilnya. Pikir-pikir ieu mah nuturkeun nu kolot da Land Rover leuwih teh heula cik urang teh Ya, nya mobil iya, benar-benar. artina mobil Starternya kolot. dipencet geus lilanya. Land Rover mah geus dibaheula. Dibaheula geus Geus gitu. gitu. Starterna dipencet. Cari duanya. Baru mana dibekem. Tah eta. Dia unikna di Land Rover teh lamun posisi starter teh bisa di engkol teh gitu Oh, kan. di slinger. Di slinger. Nah, bisa di slinger kan. Wah, Tah, tapi eta perlu skill. Terus Ya. sekira eta mun ngapeletrak teh da Teu lumayan. kabeh bisa slinger teh. Ada beberapa orang memang sieun. Slinger teh lamun teu pas muirkeun namanya ngabanting mah Ngabanting mah lumayan. bisa hiber, bisa tipalitek. Banyak lah. Ningali leungeunna urang pas ngojek kunaon badak sabeula kunaon mah nyelenger cenah teh. Salah kan. cenah. Bener, Duh, lumayan. ngeri. Sebenarnya teh kudu dilatih. Tapi dah butuh. Karena kan Butuh. teu selalu lobaan, Ya. tinit-tinitan teh gitu kan. bener. Sorangan. Kan culang-cilang mun eueuh starter. Udah Bingung. kadorong gitu kan. Ya. Komo posisi nanjak. Wah, Hese posisi stuck di Iya, trek. Posisi setak Tah kan kudu dihirupan. butuh skill khusus. Butuh skill khusus eta teh. Aya spesialisnya mang keong lah jadi. nah, Nah, angel-angel super angel cenah teh. Channel lah ayanya. Aya angel-angel Si Marconi super itu teh. angel Marconi. berarti Mang Date saat ini teh punya berapa mobil nih buat diojekeun? Buat si teman-teman ojeger. Kalau yang ngumpul di Landis Outdoor Activity itu banyak teman-teman juga yang satu garasi lah. Satu garasi, satu tim. Satu tim ya. Ya bukan satu tim lah. Yang ngumpul di Landis mah kurang lebih ada 18 landing. 18 Randy.
Tapi kita kalau butuh mobil ya keluar pasti kontak teman-teman sih. Kita Iya. sifatnya kolaborasi aja lah. Kolaborasi. Siapapun gitu kan, kita punya kerjaan, ngajak teman juga, rekanan-rekanan, koordinator-koordinator yang lain, atau rekan-rekanan ojegar-ojegar lain, ya kolaborasi lah. Mereka juga kalau ketika butuh pasti minta ke Lendis gitu, Lendis Iya. butuh juga minta ke mereka. Silih salingnya. Ya saling, weda. Bener. Ai kolaborasi mah murah modalna, Iya. tinggal silaturahmi, tapi mun kompetisi kan mahalnya. Wah, eta berat. Koream kompetisi mah mataknya mending kolaborasi we. Bener. Kan sebenarnya mah dari yang punya Lendi tapi perorangan bisa-bisa aja nya maksudnya teh. Bisa, tuh sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Brad, untuk Indonesia sendiri maksudnya di negara orang klubnya nu kubil tahu teh LRCI. Nah, setelah itu teh kubil kan hafal LRCB. Aya deui teu Banyak hampir setiap daerah ya. Ayeuna mah muncul banyak tiap daerah ya. Pentolan-pentolan tiap daerah kota gede we nya. Kota gede mah Jakarta ya Land Rover Club Indonesia LRCI, Bandung LRCB, terus Jogja JLRC ya, Jogja Land Rover Community. Terus geser sedikit ke Malang ada Mover. Tapanya Malang Rover Owner meureun. Mover, terus geser sedikit ke timur ada LRCS Land Rover Club Surabaya. Timur sedikit juga ada BLRO Bali Land Rover Owner. Naik sedikit ke atas ada Land Rover Club Makassar gitu, LRCM berenya. Atau apa Makassar saya lupa kalau Makassar namanya apa. Terus Borneo Land Rover juga ada, terus Land Rover Club Medan juga ada. Kesininya LRCA Land Rover Club Aceh ada. Terus ada Bedulur Palembang kesininya. Terus muncul Slow juga ada, Semarang Land Rover Owner. Terus Solar ada, Solo Land Rover Owner juga, Solar. Terus sekarang ada Blitar juga ada nih. Kemarin baru beres event ada Blitar. Terus di Jawa Barat sendiri juga nggak hanya Land Rover Club Bandung. Geser ke arah Priangan Barat juga ada LRS Land Rover Sukabumi. Geser juga ke arah Priangan Timur ada LRCT Land Rover Club Tasik. Semakin banyak sebetulnya sekarang. Lengkap. Tersalah tempat, tersalah jelema tatanya teh. Komplit Banyak. Mungkin Lombok juga ada tuh, Om Parkesit daerah Lombok. Yos tertarik? Sangat tertarik sebetulnya mah, maksudnya cuman kan pengennya tuh hafal dulu nih dengan Land Rover karena posisinya kan ada slogan lifetime service teh kan. Ya. Jadi wah bisa seumur hirup ya ngebenerkeun mobil itu bisa seumur hirup ya. Ya mindsetnya eta mah sebetulnya. Jadi memang ai mobil hobi mah nya kadang-kadang si hobi teh pan ipisnya jeung gelo teh antara pahpirnya sehingga mun kecelakaan ku cai teh tembus gitu. Bener. Jadi ayeuna makin teh sehat gitu, teh sehat teh teuing gitu. Naon lover teh mobil teh gitu nya geus ngaheap gitu kadang-kadang ngacok mun hujan bocor kan suku katuhu. Baseuh sapatu teh baseuh sok suku katuhu. Pasti. Teh pander ge sarua sok baseuh we suku katuhu teh gitu. Ini suku geus mulai panas berarti geus overheat geus kondisi heula. Gitu. Tertarik teh kurang lover? Bisa saya mah Tertarik kurang lover mah naonnya? Siap-siap we. Siap. Kurang lover teh seetik sebenarnya dua lamun teu loba duit nya nu gelo. Antara orang kaya kalau enggak orang gila. Eta bener. Gitu sabatulah. Ya gitulah, tapi teuingnya banyak slogan yang ditulis tanda tangannya Insinyur Soekarno. Belum disebut kolektor lah bahasa nama kalau belum ada Land Rover di garasi nah itu tah. Tapi real kejadian ayeuna gitu kan. Sok ayeuna mobil ana Defender we. 87 we. Harganya bisa nepikeun ka 850 juta, 800 juta. Sok mobil mana? Second tahun 87. Mobil jebolan mana? Mercy. Teu nepi. Jepangan Komo ya. Gitu kan. Inggris hukulnya. Teu damang cek abdi. Teu damang. Kan salah satu nu teu damang gitu. Series we ayeuna. Ningali postingan-postingan series. Ya, tuh. Rata-rata posting long station we. Tara kurang ti 250 juta pas. Aya nu meuli
Aya, Iya. aya wae. Jadi memang gering we cek saya mah gitu. Malah asa makin menjadi-jadi ayeuna teh nya. Ya, bener. Hargana teh Nya gila. ongko mau disebut mahal ah. Tapi anggar we di Bareli. Agar we, bener. Ana shot batok gitu nya. Shot 180, 200. Aya nu posting 225 tah kamari. Wow. Payu we. Payu. Gitu. Ya eta aing ngomongkeun soal hobi mah sebenarnya susah sih. Maksudnya mau berapapun aing geus bogoh mah lah ka sana. Pasti di genjrengan wae gitu. Heeh. Nya kitu pan. Kalau partai lamun teu loba duit nya gelo gitu. Antara orang kaya dan orang gila beda saeutik. Beda berarti saingis pampir lah antara hobi jeung gelo teh. Jadi kakak celakan ku cai ge tembus gitu. Nah, orang loba belajar di dia ya soal mengerti apa itu mobil. Orang pernah di dia terbalik 2 peting karena orang hayang ngojek mobil nambru di tukang ngorek Bari ngomean. geus ciga tapi emang resep jeung Resep. ayeuna orang boga saeutik nyaho eta mahal. Maksudna terus teu berat mawana.